Sore itu, desa Kenanga digemparkan oleh penemuan mayat seorang wanita yang diduga sedang mengandung. Jasad itu sepertinya sengaja dibuang dalam sebuah semak-semak di dalam hutan oleh beberapa orang. Ditilik dari bekas pijakan kakinya, perut jasad perempuan itu memuncit besar. Diperkirakan usia kandungannya sudah sekitar 8 bulan dan mendekati masa kelahiran. Berawal dari 2 orang pencari kayu bakar yang sedang berjalan pulang ke rumah setelah mendapatkan kayu bakar yang dibutuhkan. Ketika menyusuri jalan setapak, Pak Karto dan Midun yang merupakan bapak dan anak itu melihat ada seorang burung gagak yang berputar-putar di atas sebuah semak-semak dengan suara khasnya. "Pak, lihat, ada burung gagak yang berputar-putar di atas semak-semak. Sepertinya ada sesuatu yang gak beres di sana," ucap Midun yang berjalan di depan. Laki-laki parubaya itu pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh anak lelakinya. Kemudian mengajak Midun untuk mendekat ke arah semak-semak tersebut. Diletakkannya kayu bakar yang dipikul di pundak mereka di tepi jalan setapak. Sebab semak-semak yang dimaksud berada agak jauh dari tempat mereka berdiri, yang merupakan jalan setapak. Biasanya dilalui oleh para warga desa untuk masuk ke dalam hutan. "Hati-hati, Le!" Pak Karto mengingatkan putranya yang mendekati semak rimbun itu. Kemudian ia sendiri mengikuti langkah pemuda itu. Semakin dekat, aroma busuk mulai tercium dan suara lalat berdengung bertebaran di atas semak itu. Mereka mengira itu hanyalah bangkai binatang buruan yang tidak ditemukan oleh pemburunya. Namun, rasa penasaran Midun yang kuat membawanya untuk mendekat dan menyibak semak-semak tersebut. Spontan, Midun berteriak dan mundur 2 langkah sambil menutup hidungnya. Hampir saja kaki ayahnya terinjak jika tidak dengan cepat menghindar. "Mayat, Pak!" Pakik Midun yang syok ketika melihat sosok tubuh meringkuk di dalam semak. "Hah? Yang benar kamu, Le. Coba perhatikan lagi. Apa benar itu manusia?" ucap Pak Karto ragu. "Coba Bapak lihat sendiri. Itu jelas manusia, Pak. Wong pakai baju kok. Dan sepertinya itu mayat perempuan," ujar Midun seraya sedikit minggir memberi ruang untuk ayahnya melihat lebih dekat. Laki-laki berkulit gelap itu pun menutup hidungnya karena bau busuk yang menyengat. Kemudian menyibak daun-daun kering yang menutupi sosok mayat tersebut. "Wah, kita harus segera kasih tahu warga. Sepertinya ini mayat korban pembunuhan. Lihat, perutnya buncit. Mungkin benar perempuan itu sedang mengandung. Kasihan sekali," tutur Pak Karto merasa iba. "Kita harus secepatnya lapor kepada lurah, Pak. Mumpung hari masih terang," usul pemuda sederhana itu. "Kalau begitu, kamu beritahu warga, Dun, biar Bapak yang menunggu di sini. Takutnya nanti mayat itu dimakan binatang buas kalau tidak dijaga. Sudah, kamu pergi cepat. Kayunya tinggal saja di situ dulu, biar kamu bisa jalan lebih cepat," titah Pak Karto. Midun menuruti perintah ayahnya dengan tergesa-gesa. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa tempat tinggalnya. Beruntung saat itu bukan musim penghujan, jadi bisa berlari karena jalanan tidak sedang licin. Dengan nafas terengah-engah, Midun mendatangi rumah terdekat dengan hutan, tempat ditemukannya mayat tersebut. Penghuni rumah itu merupakan seorang sesepuh desa. Sore hari seperti itu biasanya, para warga yang mayoritas petani, mereka baru pulang dari sawah maupun ladang. Selanjutnya mereka mengerjakan aktivitas seperti memberi makan ternak, menimba air untuk mengisi tempayan untuk mandi, menyapu halaman, dan lain sebagainya. "Mbah Kromo! Mbah!" Suara teriakan Midun membuat laki-laki tua itu menghentikan kegiatan memberi makan kambing-kambingnya. Midun mendekat, lalu duduk di bangku panjang yang terbuat dari papan untuk mengatur napasnya agar bisa berbicara dengan jelas. "Ono opo, Dun? Kok melayu-melayu? Napasmu sampai ngos-ngosan kayak gitu?" tanya laki-laki bernama Mbah Kromo tersebut. Setelah nafasnya kembali tertata, Midun pun menyampaikan berita tersebut kepada laki-laki tua sesepuh desa itu. "Anu Mbah, di hutan sana ada mayat," ucap Midun antusias. "Mayat? Mayatnya sopo? Siapa yang meninggal di hutan?" tanya Mbak Kromo minta penjelasan.
Saya juga tidak tahu, Mbah. Sepertinya bukan orang sini. Dan itu mayat perempuan yang sedang hamil besar, Mbah. Di dalam semak-semak, sepertinya mayat yang sengaja dibuang di sana. Lanjutnya. Mbah Kromo mendengarkan penjelasan Midun dengan seksama sambil mengelus jenggotnya yang sudah berwarna putih. Laki-laki itu berpikir sejenak. Kalau begitu, kita harus segera menyusul ke hutan. Ajak beberapa orang untuk ikut ke sana. Suruh salah satu dari mereka untuk lapor kepada Pak Lurah. Ditambah Kromo. Beliau memerintahkan salah seorang warga yang datang ketika mendengar teriakan Midun tadi. Laki-laki yang diberi tugas pun dengan cepat menuju rumah kepala desa. Sedangkan beberapa yang lainnya mengikuti Mbah Kromo dan Midun menyusun ke dalam hutan. Tak beberapa lama, mereka tiba di tempat mayat ditemukan. Seorang yang ikut mendekati dan melihat sosok mayat itu secara langsung seketika menutup hidung masing-masing karena mencium bau busuk yang menyengat dari mayat tersebut. Tak satu pun orang yang diizinkan menyentuh mayat itu sebelum polisi datang untuk mengevakuasi. Hampir 1 jam menunggu, barulah Pak Lurah datang bersama beberapa anggota kepolisian. Warga pun ramai berdatangan ke dalam hutan tersebut untuk membuktikan berita penemuan mayat yang saat itu juga membuat gempar seisi desa. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan dan memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian, mayat pun dibawa ke rumah sakit terdekat untuk melakukan otopsi. Menurut penduduk sekitar, mayat tersebut bukan warga desa Kenanga, melainkan warga kota karena menilai pakaian dikenakan adalah khas pakaian orang kota. Sebagian orang beranggapan bahwa mayat perempuan itu mati dibunuh setelah dirampok, lalu jasadnya dibuang ke hutan. Karena kondisi jasad yang sudah sangat memprihatinkan dan tidak adanya pihak keluarga yang mencari atau paling tidak orang yang mengenalnya dalam kurun waktu 24 jam. Maka kepala desa dan warga setempat memutuskan agar mayat itu dimakamkan di desa tersebut. Namun untuk pertama kali keanehan terjadi. Ketika jasad tersebut akan diangkat untuk diturunkan ke liang lahat, mendadak hujan turun dengan lebatnya disertai angin kencang dan kilatan petir yang menyambar. Orang-orang pun terpaksa berlari mencari tempat untuk berlindung dari amukan badai itu dan meninggalkan jasad itu sendirian. Suasana seketika menjadi mencekam. Setelah beberapa saat, hujan mulai reda dan angin pun mulai normal kembali. Mereka kembali mendekati pemakaman tadi dan langkahnya terkejut ketika tidak lagi melihat jasad yang sudah berupa pocong tadi di sana. Hal itu membuat semua orang terheran-heran. "Hei, lihat!" seru salah satu mereka yang melihat jasad tersebut sudah berada di liang lahat. Mereka berpikiran bahwa karena tertiup angin kencang, sehingga jasad itu jatuh dengan sendirinya. Namun setelah diamati dengan seksama, posisi jasad itu sudah terbaring sempurna, layaknya posisi pemakaman jenazah pada umumnya. Karena hari beranjak sore, mereka pun segera menutupnya dengan papan, lalu menimbun begitu saja tanpa banyak berpikir. Setelah itu Pak Kiai memimpin doa hingga selesai. Selanjutnya, para warga yang mengikuti pemakaman pun bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Hari itu adalah untuk pertama kalinya hujan turun kembali setelah melewati musim kemarau beberapa bulan. Malam pun tiba dan hujan turun tak henti-hentinya. Di dalam sebuah rumah yang dindingnya terbuat dari papan, Midun, Pak Karto, dan istrinya Mbok Warsi sedang duduk bertiga di balai bambu ruang tengah rumah mereka. "Pak, Midun kok merasa ada yang janggal ya waktu pemakaman mayat perempuan itu tadi?" ucap Midun memecah keheningan. "Bapak juga merasakannya, Le. Kira-kira perempuan itu kenapa sampai dibunuh ya? Mana sedang hamil tua begitu?" ujar Pak Karto sembari menghisap rokok yang dibuat sendiri dari tembakau dan dibungkus dengan daun jagung, lalu ditambah beberapa biji cengkeh ke dalamnya. "Kasihan ya Pak," sahut Mbok Karsi. Wanita parubaya itu membayangkan bagaimana keadaan janin yang berada di dalamnya.
Namun menurut keterangan dokter forensik yang memeriksa jasad itu, bayi di dalamnya sudah tidak ada pergerakan. Jadi mereka menyimpulkan bayi itu juga telah meninggal. Ya begitulah kehidupan Banyak teka-teki yang sulit kita tebak. Banyak rahasia yang susah untuk diungkap. Kita tinggal menjalani apa yang menurut kita baik dan tidak menyimpang dari ketentuan Sang Maha Kuasa. Biarlah yang salah akan menerima keadilan darinya apabila hukum di bumi ini tidak mampu mengadili. Mbok Warsih dan Midun manggut-manggut mendengarkan wejangan dari Pak Karto sambil sesekali menepuk nyamuk yang hinggap dan menghisap darah mereka. Hujan yang turun terus-menerus membuat atap rumah mereka bocor di beberapa bagian dan membuat lubang di lantai yang masih berupa tanah. Mereka terpaksa memilih bagian yang tidak bocor untuk melanjutkan obrolan. Mbok Warsih yang menyeduh 3 cangkir kopi dengan gula merah untuk menghangatkan tubuh mereka ditemani dengan cemilan tradisional, yaitu rengginang hasil buatannya sendiri. Malam semakin larut, suara katak kubanga belakang rumah mereka saling bersahutan, seperti sebuah alunan musik penghantar tidur. Pak Karto mengajak istrinya masuk ke dalam bilik tidur mereka. Sementara Midun juga masuk ke dalam biliknya. Pemuda itu merebahkan tubuhnya di tempat tidur beralas kasur yang terbuat dari kapuk randu. Matanya menerawang menatap langit-langit kamar. Dalam angannya masih terbayang kejadian saat ia menemukan jasad wanita itu. Pikirannya menerka-nerka siapa dan dari mana asal perempuan itu. Pasti keluarganya saat ini sedang kebingungan mencari yang tak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Semoga semua dosa-dosanya diampuni. Amin. Midun mengumumkan doanya. Pemuda itu mencoba memejamkan mata karena malam sudah benar-benar larut. Baru beberapa detik ia terlelap. Midun seperti mendengar suara tangis bayi. Diikuti suara perempuan yang minta tolong. Suara itu begitu lemah dan berat, mengibas sekali. Pemuda 23 tahun itu turun dari pembaringan dan berjalan ke arah pintu untuk melihat siapa gerangan yang meminta tolong di tengah malam dalam kondisi hujan seperti ini.